Halo semuanya, aku Wisnu dari Siskal Angkatan 24 dan di sini aku mau menjelaskan tentang latihan soal mengenai materi fisika listrik dan magnet, teman-teman. So langsung aja kalian bisa lihat soalnya dan kalian bisa pause. Intinya adalah ada kawat lurus bermuatan Q dengan panjang L berjarak A dari titik P, teman-teman. Dan kita harus membuktikan bahwa si vektor medan listrik E ini itu benar adanya seperti ini. Oke, so langsung aja ke pembahasannya, teman-teman. Yang pertama adalah definisikan semua variabel yang terkait, teman-teman. Yang pertama tentunya medan listrik, yaitu E. Rumusnya adalah K dikali Q per R kuadrat dikali R satuan, di mana K bisa kalian tuliskan sebagai 1 per 4pi epsilon 0. Nah, variabel yang kedua adalah rapat muatan, teman-teman. Rapat muatan di sini adalah seberapa banyak muatan dalam satu panjang tertentu. Di sini aku lambangin sebagai lambda sama dengan Q per L, teman-teman. Oke, nextnya kita udah dapat persamaan-persamaan dari pendefinisian tadi. Kita harus memisalkan, teman-teman. Nah, let's say muatan Q di sini adalah positif dan muatan P di sini adalah positif. Kita tahu kalau positif ketemu positif itu hasilnya akan tolak menolak dan dia akan tergerak ke arah kanan, di mana sumbu ini juga akan mewakili dari arah si medan listrik ini. Arah ke kanan adalah arah plus I, teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan arah medan listrik itu adalah plus I. Oke, kita tahu nih arahnya si medan listriknya. Kita akan mengetahui besarnya ini berapa. Nah, dengan cara apa? Dengan cara integrasi, teman-teman. Nah, integrasi itu apa sih? Gimana? Nah, meninjau elemen uji pada kawat bermuatan dq dengan panjang dx. Jadi kita akan buat seperti ini gambarnya, teman-teman. Nah, di biru-biru ini adalah mewakili muatan ujinya, di mana dq ini adalah berapa banyak muatan di biru-biru ini, dan si panjang dari biru-biru ini dilambangkan sebagai dx. Nah, kalau kalian sadar, dx dan dq ini adalah turunan dari rumus ini sebenarnya, teman-teman. Nah, bisa aku tulis lagi seperti ini, Q sama dengan lambda dikali L, dan kalau aku turunkan itu seperti ini, teman-teman. dq sama dengan lambda dikali dx. Nah, sekarang udah tahu kan kalau ini pakai muatan uji. Sekarang kita akan menambah variabel yang lain, teman-teman. Nah, di sini kita tahu R itu adalah jarak P ke muatan ujinya di sini, teman-teman. Nah, si X ini adalah sisanya, teman-teman. Dia yang akan membantu si R nanti dalam proses integrasi. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau kita tambah L ditambah A itu hasilnya akan sama dengan X ditambah R, dimana bisa aku tulis nih, teman-teman, R sama dengan L ditambah A dikurangi X. Nah, persamaan ini juga bisa kita turunkan, teman-teman, menjadi dr sama dengan minus dx. Oke, kita dapat banyak sekali persamaan-persamaan dari penurunan-penurunan. Saatnya kita akan mengintegrasikan nih, teman-teman. Nah, yang pertama kita tulis dulu rumusnya si medan listriknya ini, tapi pakai D karena dia muatan uji masih seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Dan kita bisa langsung integrasiin, teman-teman. Integrasi, integral itu ada batasnya. Kalau ini, batasnya dari mana? Batasnya itu dari sini, yang paling ujung kiri kawat sampai ke ujung paling kanan kawat. Yaitu kirinya itu X sama dengan 0, kanannya X sama dengan L. Seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat kan ini masih kurang simpel ya, teman-teman. Masih agak ribet. Nah, gimana biar nggak ribet? Kita akan mengganti variabel X yang ada di sini dengan R. Di sini kita ganti R, di sini kita ganti R, dan batas-batasnya pun kita ganti R. Nah, caranya adalah batas-batasnya kita tinggal substitusiin aja. X sama dengan 0, R-nya sekian, X sama dengan L, R-nya sekian. So, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, udah jadi nih, teman-teman. Lebih simpel kan dari yang ini? Nah, kita bisa langsung hitung aja. Dan dikurungnya seperti ini, dan kita mendapatkan hasil yang cukup sederhana, teman-teman, dari si vektor medan listriknya. Tetapi ini masih beda nih sama yang soal tadi nih. Artinya apa? Kita harus definisiin kembali yang tadi, teman-teman. So, K ini kita harus definisiin, lambda kita harus definisiin. So, seperti ini, teman-teman. K 1 per 4pi epsilon 0 dan lambda Q per L. Kita bisa coret-coret, dan voila, kita sudah mendapatkan persamaan yang sesuai dengan soal yang tadi, teman-teman. Dan ini sudah terbukti benar. Nah, inti dari pembahasan ini adalah dua, teman-teman. Kalian harus tahu definisi dari variabel-variabel. Kalian harus menulis semua definisinya. Yang kedua adalah kalian tahu metodenya, tadi integrasi. Dan setelah kalian tahu dua hal itu, kalian akan bisa membuktikan bahwa persamaan ini itu benar. So, sekian dari aku, teman-teman. Terima kasih.